Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aprilia Lasido dengan NIM 2330-12001. Saya mahasiswi dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cikal bakal lahirnya pemikiran Islam modern sebagai tugas UAS pada mata kuliah Pemikiran Modern Islam di Timur Tengah dengan dosen pengampu Bapak Nasar Lundeto, SAG MAG. Jadi, cikal bakal lahirnya pemikiran Islam modern bisa dibilang bermula dari sebuah wake up call yang dirasakan umat Islam di berbagai penjuru dunia, terutama setelah mereka menyadari bahwa kejayaan peradaban Islam di masa lalu itu mulai redup. Pada zaman keemasan, dunia Islam pernah jadi pusat ilmu pengetahuan, sains, filsafat, hingga ekonomi. Tapi memasuki abad ke-17 hingga 18 ketika Eropa mengalami dan revolusi industri dunia, Islam justru stagnan atau diam di tempat, bahkan mulai terdesak oleh kekuatan kolonial. Dari situ muncul kesadaran bahwa umat Islam tidak bisa terus-menerus terjebak dalam romantisme masa lalu. Mereka mulai berpikir, apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, pemikiran Islam modern ini lahir sebagai respon terhadap 3 hal utama. Yang pertama, kekalahan politik militer dari Barat. Yang kedua, tekanan kolonialisme. Dan yang ketiga, ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan. Pada masa itu, lahirlah tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani yang menjadi pionir untuk menyuarakan pentingnya kebangkitan umat Islam dengan cara menghidupkan kembali semangat berpikir kritis dan menggabungkannya dengan semangat keislaman. Al-Afghani percaya bahwa Islam bukan penghalang kemajuan. Justru Islam mendorong umatnya buat berpikir, belajar, dan berkembang. Dari pemikirannya lahir ide bahwa umat Islam harus aktif mengambil bagian dalam perkembangan zaman, bukan cuma jadi penonton. Tidak berhenti di situ, muncul juga tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, muridnya Al-Afghani, yang membawa semangat reformasi Islam lebih jauh. Abduh percaya bahwa ajaran Islam itu rasional dan bisa disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ia mendorong pembaruan dalam pendidikan, hukum Islam, dan pemikiran sosial. Menurut Abduh, kemunduran umat Islam bukan karena ajarannya, tapi karena umatnya sendiri yang membeku dalam tradisi tanpa berpikir kritis. Dia ingin umat Islam kembali ke esensi ajaran Islam yang dinamis, bukan terjebak dalam taklid atau ikut-ikutan tanpa berpikir. Jadi Islam modern di sini bukan berarti mengganti ajaran, tapi memahami ulang sesuai konteks zaman. Pemikiran Islam modern juga tidak bisa lepas dari pengaruh globalisasi dan kemajuan media. Informasi yang makin terbuka membuat umat Islam makin sadar bahwa mereka hidup dalam dunia yang plural dan konteks. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam cara berpikir keislaman. Modernisme Islam kemudian berkembang bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Di Indonesia sendiri, tokoh seperti Syekh Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari punya andil besar dalam membentuk wajah Islam modern yang khas, seperti menghargai tradisi tapi tetap terbuka pada pembaruan. Adapun pemikiran Islam modern sendiri, dampak yang signifikan terhadap masyarakat Islam dan dunia secara keseluruhan, ada beberapa dampak antara lain. Yang pertama itu pembaruan pemikiran Islam. Pemikiran Islam modern membantu memperbarui pemikiran Islam dan membuatnya relevan dan
kondisi masyarakat modern. Yang kedua, promosi demokrasi dan hak asasi manusia. Pemikiran Islam modern mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Yang ketiga, dialog antara agama dan budaya. Pemikiran Islam modern mempromosikan dialog antara agama dan budaya serta berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik antara dunia Islam dan Barat. Jadi bisa dibilang pemikiran Islam modern ini lahir dari keinginan untuk antara ajaran Islam dengan realitas modern. Bukan untuk meniru Barat, tapi untuk menunjukkan bahwa Islam bisa tampil sebagai agama yang relevan, adaptif, dan tetap kuat secara prinsip. Pemikiran ini adalah perjalanan panjang yang terus-menerus berlangsung sampai hari ini, karena tantangan zaman terus berubah dan umat Islam perlu terus menyesuaikan cara berpikir tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi intinya, pemikiran Islam modern adalah usaha kolektif umat Islam untuk bangkit, bukan dengan nostalgia, tapi dengan visi dan aksi nyata yang kontekstual. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.